Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcella Hayati dengan NPM 2307051023. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian logistik ini dapat bekerja sesuai data yang kita inputkan. Di sini saya akan menguji dua tester. Yang pertama itu tester angka. Dengan mengujinya menggunakan 4 digit terakhir NPM saya. Kemudian ini ada editor teks. Di sini saya akan mengujinya dengan menggunakan nama saya. Terlebih dahulu kita hidupkan dulu rangkaian dari logisim ini dengan mengetik tombol start atau stop ini. Jika sudah hidup berfungsi, maka akan muncul gambaran logisim 8-bit CPU. Kemudian di sini ada option. Optionnya ini ada yang akan kita uji, alus tester. Kemudian saya akan mengujinya. Yang kedua itu ada text editor. Alus tester ini tadi menggunakan angka NPM, kemudian text editor ini menggunakan nama saya. Langsung saja kita uji dengan masukkan angka digitnya ke kolom keyboard ini, masukkan dalamnya. Ketik. Jika di sini sudah aktif keyboardnya, biasanya tuh ada buletan warna biru di keyboardnya. Kita ketik 1. Kemudian akan ada muncul alus tester seperti ini. Nah, di sini ada elemen operasi dari komputer, ada 6. Di sini ada AND, OR, XOR, NOR, terus ADD sama SUB. Terus kita masukkan saja teksturnya, itu angka NPM saya yang terakhir 4. Angka terakhir NPM saya 1023. Nah, kemudian ini akan otomatis ada jawabannya sendiri, dimana jawabannya itu ada A dan B. A nya ini adalah 10, kemudian B nya ini adalah 23. Di sini sudah otomatis mengeluarkan biner dari yang kita inputkan tadi, angka testir tadi. A nya itu 0001, 0000, B nya ini dengan angka 23, 0010, 0011. Kemudian sudah ada tester yang operasi komputer tadi, 6 operasi, yaitu AND, OR, NOR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Ketik, kemudian clear. Nah, tadi kan kita reset untuk menguji text editor. Kita start lagi sampai dia muncul option. Nah, seperti awal tadi ada 6 opsi. Terus kan ini di start. Nah, yang lingkaran birunya kita aktifkan di keyboard sampai ada lingkaran biru, ini berarti sudah aktif keyboardnya. Terus kita akan menguji text editor. Jadi kita pilih opsi yang keempat, dimasukin di keyboard keempat. Kemudian dia akan muncul text editor seperti ini. Nah, di sini ada 2 opsi. Sebenarnya ya 2 opsi sih. Yang 0 ini kan X, itu berarti kembali. Kita pilih yang kedua, nambah file. Terus kita kasih nomor 1 gitu. Masukin nama kita, Marcella Hayati. Di sini saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana nama kita bisa diinputkan di keyboard dapat tampil di layar CPU yang ini.
Nah, jadi nama kita itu kan kita tulisnya di keyboard. Kita input terlebih dahulu nama kita ketik di keyboard, terus masuk ke CPU. Datanya dikirimkan ke RAM. Ini dikirimin ke RAM terlebih dahulu untuk membaca dan menyimpan data sementara di dalam RAM. Ini namanya yang kita inputkan. Itu akan diubah menjadi bahasa mesin. Lalu setelah diubah ke dalam bahasa mesin, nama itu akan dikembalikan lagi ke CPU. Lalu dilanjutkan datanya ke ROM. Ini kan dia ke sini. Dikeluarkan lagi datanya melalui CPU. Kemudian kalau udah masuk lagi ke CPU, dia akan kembali lagi ke ROM ini. Kemudian inilah proses input dan output. Bagaimana tadi ketika kita menggunakan tekstur angka dan tekstur file ini bisa diinputkan. Terus yang kedua, soal yang kedua itu bagaimana kita inputkan ini dapat menjadi seperti ini, seperti program ini. Prosesnya itu berdasarkan hasil perancangan sistem implementasi, sistem pengujian dan analisis, maka dapat disimpulkan dalam rancangan aritmatik logik 8 bit ini membutuhkan IC gerbang logika untuk memproses perhitungan dalam alur 8 bit. Alur 8 bit yang kita gunakan ini. Komponen IC yang dibutuhkan agar sistem bisa memiliki fungsi yang dibutuhkan untuk mengakumulasi input adalah adder yang berfungsi untuk menambahkan atau menjumlahkan nilai input, not yang berguna untuk mengembalikan nilai input, dan multiplier yang berperan penting untuk sistem agar dapat memilih fungsi aritmatika. Nama yang dibutuhkan untuk proses pada input membutuhkan dua masukan yang berupa skalar on dan off. Nih, on dan off. Yang akhirnya dapat diartikan dengan input dan output. Kemudian perancang besar aritmatik logik unik ini untuk Central Processing Unit 8 bit menggunakan 8 buah rangkaian yang sama dan setiap rangkaian mempresentasikan 1 bit. Setiap rangkaian memiliki 2 buah jalur. 2 buah jalur kan 2 buah jalur 1 2 1 2 1 2 1 2. Input A dan B menggunakan saklar, dan untuk jalur input selector multiplier membutuhkan 3 buah input berupa skalar yang nantinya akan diinputkan berupa binder 32 bit yang merupakan alamat fungsi. Pada fungsi tersebut dipilih akan dilanjutkan pada output yang berupa LED pada setiap rangkaiannya. Nah, pada rancangan aritmatik logik 8 bit ini untuk central processingnya unit 8 bit menentukan kesesuaian rancangan dapat dinilai dari perbandingan nilai output dan input dari sistem perbandingan dengan menghitungkan manual. Jika output sistem tidak sesuai dengan hitungan manual, berarti sistem masih belum sempurna dalam melakukan akumulasi, ada yang salah mengakumulasinya. Terus yang ketiga ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang struktur dan fungsi CPU. CPU ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti aritmatik logik unit, control unit, dan register. ALU sendiri bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatik dan logika pada data. Control unit mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU. Dan register berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum diproses oleh ALU atau dikirim ke memori atau dioutputkan. Terus set instruksi, ini kumpulan instruksi yang dapat dilakukan oleh CPU. Set instruksi ini terdiri dari beberapa jenis instruksi seperti instruksi aritmatika, logika,
instruksi permintaan data atau transfer data, dan instruksi kontrol. Kayak kita mengkontrol keyboard, start, reset, terus data penyajian datanya. Di dalam CPU disajikan dalam bentuk biner, cuman 0 dan 1. Dalam data mewakili 0 dan 1, tidak ada 2 dan 3 karena dia sudah mewakili. Terus teknik pengamatan digunakan untuk mengakses data atau instruksi dalam memori. Ada beberapa teknik pengamatan seperti pengalamatan langsung, pengalamatan tidak langsung, dan pengalamatan terindeks. Yang kelima ini ada pengorganisasi memori, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses oleh CPU. Jadi di sini akan menyimpan, baik ini disimpannya lama atau hanya sebentar. Memori dapat diorganisasi dalam beberapa jenis, seperti yang pertama itu memori utama, memori cache, dan memori virtual. Yang selanjutnya itu sistem bus, adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan CPU dengan perangkat input dan output. CPU ini kita kan menginputnya di keyboard. Nah, di sistem bus ini nih adalah jalur masuk dan jalur keluarnya dari antara CPU dan keyboard. Terus input dan output adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan data dari CPU seperti keyboard, mouse, printer, dan layar. Kalau di sini kita akan menggunakan keyboard, bisa juga print atau mouse. Terus yang terakhir itu ada sistem operasi, adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol operasi dari seluruh sistem komputer, termasuk CPU ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.